Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmatnya serta limpahan nikmatnya yang telah dikarenakan kepada kita semua sehingga kita dapat kembali dipertemukan pada kesempatan kali ini insyaallah dalam keadaan sehat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umat-umatnya yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat. Jamaah kajian Bumiku Mengaji yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. InsyaAllah pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini, kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita, yang mana kita membahas kitab Jami' Ulum wal Hikam. Dan kita telah masuk di hadis ke-18 di pembahasan ke-7 dengan tema tentang takwa dan akhlak mulia. Insya Allah kajian kita pada kesempatan kali ini akan dibersama oleh beliau guru kita Ustadz Faizal Mista Hafizallahu Ta'ala. Sebelum kajian dimulai sambil menunggu jamaah yang lain masuk, izinkan kami mengajak jamaah sekalian untuk bersama-sama untuk bergabung di dakwah Bumiku Mengaji dengan men-share seluas-luasnya informasi kajian dari Bumiku Mengaji kepada keluarga maupun rekan-rekan dari para jamaah. Semoga apa yang jamaah share atau bagikan Allah berikan ganjaran amal jariah. Kemudian kami juga mengajak pada jamaah sekalian untuk selalu dan terus memperbarui niatnya dalam belajar, memperhatikan adabnya dalam bermajelis, serta mempersiapkan alat tulisnya untuk mencatat faedah-faedah nanti akan disampaikan oleh Ustadz. Kemudian kami sampaikan juga bahwasanya insya Allah selepas materi yang akan disampaikan oleh Ustadz, jika masih memungkinkan dan masih ada waktu kami persilahkan kepada jemaah boleh mengajukan pertanyaan. Pertanyaan bisa diajukan secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu atau bisa langsung menuliskannya di kolom chat. Bagi jamaah yang mungkin butuh privasi nanti bisa langsung dikirimkan pertanyaan kepada moderator. Kemudian kami juga memprioritaskan untuk pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Namun kami tidak menutup bagi jamaah yang hendak bertanya di luar dari pembahasan tema kita pada kesempatan kali ini. Baik, Alhamdulillah sudah cukup banyak jamaah yang bergabung dalam Zoom kita, serta Ustadz juga sudah bergabung di tengah-tengah kita. Insya Allah kajian akan segera kita mulai tanpa memperpanjang mukadimah lagi. Langsung saja mari kita simak materi dari beliau. Pada Ustadz Faizal Mistah, waktu kami persilahkan. Falyatafaddal masykurah. طيب. جزاكم الله خير بارك الله فيكم أخ محمد شافعي. الله يحفظكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam li Syekh Al-Hafiz Al-Imam Ibn Rajab Hambali rahimallahu taala. Kita masih masuk pada hadis ke-18. Hadis uh, Abu Zar dan juga Mu'az ibnu Jabal. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala wa an
Abizar, Jundub ibn Junada, wa Mu'az, wa Abi Abdurrahman, Mu'az bin Jabbar radhiyallahu ta'ala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Wa fi ba'di an-nusakh hasanun sahih. Dari Abu Zar, Jundub ibn Junadah, dan juga Mu'az bin Jabal, ya Abu Abdurrahman. Semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Rasulullah SAW, Nabi pernah bersabda, Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau di mana saja engkau berada. Wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk diganti dengan perbuatan baik, niscaya dia akan menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya ya. Dan juga beliau berkata hadisnya derajatnya hasan. Di sebagian manuskrip eh, beliau sebutkan hasan sahih. Taib, kita sudah membahas eh, pembahasan yang sangat panjang ya yang beliau sebutkan, yang beliau jabarkan, yaitu Imam Ibn Rajab rahimahullah taala, makna bertakwa, juga makna bertakwa di mana saja berada, juga berkaitan dengan wa'adbi wa'adbi adbi sayyiatal hasanata tamhuha, berkaitan dengan amalan-amalan baik yang menghapus amalan buruk. Terakhir, beliau menjelaskan tentang makna al-hasanah dalam hadis ini. Yang pertama adalah maknanya taubat. Kalau nggak salah kita sampai di sana ya. Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan baik akan menghapusnya. Yang dimaksud perbuatan yang baik tersebut adalah taubat maknanya. Sebagaimana hadis ini menjelaskan, hadis lain, riwayat lain ya, yang menyebutkan akan hal itu yang sudah kita bahas pada pekan-pekan yang lalu. Tapi kita lanjutkan. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala, berkata penulis yaitu Ibnu Rajab rahimallahu ta'ala, masih memaknai ayat ini ya, surat Al-Imran ayat 135, tentang ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang pernah melakukan dosa besar, juga dosa kecil, tetapi dia langsung mengingat Allah dan segera memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dia bertobat ya. Beliau mengatakan, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, hadhil ayah, ayat ini, khairun li ahli dzunub minad dunya wa ma fiha. Lebih baik bagi pelaku dosa, lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya, artinya ayat ini yang Allah turunkan untuk orang-orang yang berdosa itu merupakan kabar gembira dan rahmat serta kasih sayang dari Allah, bahwa dosa kalian akan Allah ampuni, akan Allah hapus ya kalau kalian bertobat kepada Allah. Kita ketahui ya bahwa kesalahan itu, keburukan, sangat tidak disukai ya. Sebagai pimpinan, sebagai pemimpin, kalau melihat kesalahan, pasti dia tidak suka. Makanya dibuatlah perangkat-perangkat hukum, juga ada man behind the law-nya ya, ada aparat-aparat penegak hukumnya, kemudian ada hukumannya yang berkaitan dengan hukum materinya, ya, isi-isi hukum-hukumnya, undang-undangnya, dan juga hukum acaranya. Bagaimana menegakkan sampai kepada vonis hukum tersebut, dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan manusia. Allah membuat hukum, Allah pembuat syariat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan agamanya, kemudian menetapkan hukum-hukumnya
dan juga memberikan hukuman dan balasan bagi orang-orang yang melakukan dosa, kesalahan, dan orang-orang yang bertakwa berbuat baik akan ada balasan, akan ada reward, akan ada pahala ya. Tetapi hukuman Allah tentu lebih sangat berat ya di akhirat, terutama penyempurnaan hukuman tersebut yang kita tidak akan pernah bisa bayangkan betapa sakit dan betapa pedih, betapa perihnya hukuman tersebutnya. Dan itu digambarkan di banyak ayat-ayat Al-Quran tentang hukuman-hukuman Allah kepada orang-orang yang mengingkari utusannya, mendustakan utusannya, ya, mengkufuri syariatnya, ya, dan seterusnya. Azabnya sangat pedih. Walladzina kafaru lahum azab, lahum syarabu min hamimin, wa adabun alimun bima kanu yakfurun. Orang-orang yang kufur, orang yang kafir, ya, orang yang mengingkari ajaran Allah, mengingkari Rasulnya, tidak mau beriman, bagi mereka minuman dari air yang sangat panas, ya, yang bisa menghancurkan usus-usus mereka, yang bisa memanggang wajah mereka. Itu nggak bisa dibayangkan betapa menyakitkannya ya. Bahkan akan dirasakan sakitnya oleh pelakunya ya, sakitan yang sangat sakit ya. Kulit-kulitnya akan terbakar. Tetapi Allah ganti dengan kulit yang lain. Liyadzukul adab, kata Allah. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzukul adab. Setiap rusak kulitnya itu karena kobaran api yang terbakar ya. Kita tahu kan, luka bakar itu menghancurkan apa sel-sel kulitnya ya. Tetapi apa? Tidak Allah biarkan begitu saja. Baddalnahum juludan ghairaha liyadzukul adab. Allah akan ganti dengan kulit yang lain. Karena Allah maha mampu, ia beda'ul khalqa tsumma yu'idu. Allah mampu memulai ciptaan dan mengembalikan ciptaan itu kembali seperti semula. Allah mampu menciptakan lagi kulitnya seperti semula. Untuk apa? Liyadzukul adab. Agar dia merasakan pedihnya hukuman Allah Subhanahu wa taala ya. Inna Allah kana azizan hakim. Kata Allah, Allah maha aziz, maha perkasa, maha kuat. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dan Allah tetapi tidak menzolimi hambanya. Itu semua sesuai dengan kebijaksanaan dan keadilannya. Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika hamba-hambanya yang beriman melakukan dosa dan kesalahan, lalu memohon ampunan, maka Allah maha penyayang. Allah maha pengampun dan Allah maha baik. Yang seharusnya konsekuensi dari kesalahannya itu adalah azab, tapi Allah ampuni. Allah hapus dosanya itu. Kemudian Allah hilangkan konsekuensinya. Allah hilangkan hukumannya. Karena dia adalah Al-Ghafur Ar-Rahim. Dan orang yang beriman itu dihapus dosa-dosanya dengan musibah, apabila dia bersabar dan mengharap pahala. Dan juga dihapus dosa-dosanya dengan taubat serta perbuatan-perbuatan baik yang akan dia lakukan. Itu pun dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita orang yang beriman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Yang kita terus melakukan dosa dan Allah melihat, mengawasi dan mengetahui dosa-dosa kita. Tetapi Allah Maha Penyayang, tidak langsung diazab, kita diberikan waktu untuk kembali, untuk bertobat, untuk sadar. Dan akhirnya orang tersebut pun sadar dia dari kesalahan. Lalu dia beristighfar, bertobat, dan Allah pun mengampuni dosanya. Makanya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ayat ini, surat Ali Imran ayat 135 ini, merupakan rezeki yang sangat baik, pemberian yang sangat baik, kabar gembira yang sangat menggembirakan
bagi pelaku-pelaku dosa seperti kita, ya, saudaraku, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini, termasuk kami, para penuntut ilmu, dosanya sangat banyak sekali ya, dari amalan-amalan atau kewajiban-kewajiban yang tidak ditunaikan, hak-hak ilmu yang sudah diketahui yang tidak diamalkan, betapa banyak dosa-dosa para penuntut ilmu seperti kami, juga kita semua. Tetapi Alhamdulillah, Allah SWT akan mengampuni bagi hamba-hamba yang bertobat selama dia bertobat kepada Allah dan sebelum tertutup pintu tobat, yaitu saat ajal kematian mendatanginya. Berkata Ibnu Sirin rahimallahu taala, "A'tanallahu hadhil ayah." Allah memberikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW ayat ini. Makana ma ja'ala li bani Israel fi kafarati dunubihim. Yaitu kedudukan yang lebih baik, ya, sebagaimana yang telah Allah berikan kepada Bani Israel pada penghapusan dosa-dosa mereka. Qala Abu Ja'far Ar-Razi, berkata Abu Ja'far Ar-Razi rahimallahu taala, Ani Rabi ibn Anas, dari Rabi ibn Anas, an Abil Aliyah, dari Abil Aliyah. Abil Aliyah termasuk kibarut tabi'in ya. Beliau hidup di zaman Rasulullah SAW, tetapi tidak bertemu dengan Nabi SAW, maka dia tetap dikatakan tabi'in. Karena syarat seseorang itu dikatakan sahabat Nabi, dia harus sezaman dengan Nabi, kemudian beriman dan melihat Rasulullah SAW, bertemu dengan Rasulullah SAW, walaupun sebentar. Tetapi kalau dia tidak bertemu walaupun sezaman, maka dia tetap tidak dikatakan sahabat. Berkata Abul Aliyah, qala rajulun, seseorang pernah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau kanat kafaratuna ka kafarati Bani Israel. Jika seandainya kafarat atas dosa-dosa kita ini, atau penghapus-penghapus dosa kita ini, Allah jadikan seperti kafarat Bani Israel. Dahulu Bani Israel itu ada kafaratnya, ada penebus-penebus dosanya ya, penghapus-penghapus dosanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, Allahumma la nabghiha talatan. Allahumma la nabghiha, Allahumma la nabghiha. Ya Allah, kami tidak menginginkannya. Ya Allah, kami tidak menginginkannya. Ya Allah, kami tidak menginginkan. Maksudnya, tidak menginginkan seperti kafarat Bani Israel. Karena kafarat yang Allah berikan kepada Bani Israel itu sangat berat ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, ma'a'takumullahu khairun mimma a'ta Bani Israel. Sungguh, apa yang Allah berikan kepada kalian, umat Nabi Muhammad SAW, berupa kafarat-kafarat itu, atau penebus-penebus dosa, penghilang-penghilang, penghapus-penghapus dosa dari Allah, khairun lebih baik mimma a'ta Bani Israel, sebagaimana yang Allah berikan kepada Bani Israel. Jadi yang lebih baik itu kalian. Kenapa kita harus meminta seperti mereka? Kemudian Nabi menjelaskan, kanat Banu Israel, dahulu Bani Israel, idza asaba ahaduhumul khati'ah, jika salah seorang mereka melakukan dosa, wajadaha maktubatan ala babihi wa kafarataha, maka dia akan dapati ya, peringatan atas dosanya itu di depan pintunya. Nah, di dikasih tanda gitu, di depan pintu rumahnya bahwa dia berdosa, dan juga kafaratnya dijelaskan di sana. Fa'in kafaroha, kalau dia laksanakan kafaratnya,
ya, tebusan dosanya itu kanat khizyan fid dunya. Naam dia diampuni Allah, tetapi tetap itu melekat sebagai kehinaan dia di dunia. Allah hinakan dia di dunia dengan ditampakkan gitu kesalahannya. Ya maksudnya dikasih tanda dia orang yang berdosa. Kalau itu diberikan kepada kita, subhanallah betapa banyak ya stempel-stempel dosa di depan rumah kita. Betapa banyak. Fanasallallahu assalamu alaihi. Kemudian wa ilam yukaffirha. Kalau orang itu tidak melaksanakan kafarat, artinya tidak menebus kesalahan dan dosanya ya, dengan sudah apa yang ditentukan untuknya, kanat lahu khizyan fil akhirah. Maka nanti kelak dia akan terhina di akhirat dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan, "Fama a'takumullah," maka bersyukurlah ya apa yang Allah berikan kepada kalian. Khairun mimma a'ta Bani Israel. Lebih baik dari apa yang telah diberikan kepada Bani Israel dahulu. Kemudian Nabi membacakan surat An-Nisa ayat 110. Ya, surat yang sangat disenangi, yang memberikan hati yang lapang, ya, kebahagiaan bagi orang yang beriman. Para sahabat, ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala dan yang lainnya, ya, kalau kita baca tafsir dari surat An-Nisa ini, akan dikabarkan mereka menyebutkan ini adalah surat yang aku sukai, kata para sahabat. Ada berapa? Ada 4 surat kalau nggak salah, atau 5 surat. Di dalam surat An-Nisa yang merupakan kabar gembira yang sangat disenangi oleh para sahabat. Allah berfirman, "Wa may ya'mal su'an," siapa yang melakukan dosa, au yazlim nafsahu, atau menzalimi dirinya dengan dosa, summa yastaghfirillah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahim, maka dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha Pengampun atas dosanya, dihapus dosanya, kesalahannya dihilangkan konsekuensinya, dan Allah sayangi dia. Allah Maha menyayangi hamba-hambanya. Ya. Kemudian berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu di dalam firman Allah, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj." Surat Al-Hajj ayat ke-78. Dan Allah tidaklah menjadikan untuk kalian pada perkara agama ini dari kesulitan. Artinya Allah tidak ingin menyulitkan kita dengan syariat ini. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan yang dimaksud dengan menghilangkan kesulitan dalam ayat ini wasa'atul Islam. Dia adalah begitu luasnya agama Islam ini. Maksudnya begitu luas, begitu memaafkannya agama Islam. Wa ma ja'alallahu li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min at-taubati wal kafarah. Dan yang dimaksud dengan menghilangkan kesulitan adalah apa-apa yang sudah Allah jadikan untuk umat Nabi Muhammad SAW, syariat taubat dan juga penebus dosa, kafarat. Ya. Selain kesalahan, itu ada kafarat-kafarat yang sudah Allah tetapkan. Di antaranya berpuasa, di antaranya bersedekah, di antaranya eh, apa? Memberikan makan orang miskin atau menyembelih hewan ya seperti kafarat kesalahan-kesalahan dalam umroh atau kafarat eh, eh, melanggar sumpah dan yang lainnya. Wa dhahiru hadhihi nusus, dan secara zahir kata Ibnu Rajab rahimahullah taala, dalil-dalil ini, nas-nas yang kita sebutkan tadi semuanya, baik dari ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, atau asar-asar para salaf, para sahabat, para tabi'in, tadullu ala anna man taba ilallahi taubatan nasuha, menunjukkan barang siapa yang bertobat kepada Allah dengan taubatan yang murni, taubatan yang nasuha, ya, taubatan yang sempurna. Wajtamat wajtama'ati syurutu taubah
wajtama'at syurutut taubah fi haqqihi, dan terkumpul padanya syarat-syarat taubat, fa innahu yuqta'u biqabulillahi taubatahu. Maka yuqta'u, dihapus dosa-dosanya, dihapus kesalahannya, diampuni Allah, dihilangkan hukuman untuknya atas dosa tersebut. Harusnya kan dengan dosa itu dia dapat konsekuensi hukuman. Tapi Allah hilangkan itu dengan Allah menerima taubatnya. Ya. Kama yuktau biqabuli islamil kafir idza aslama islaman sahihan. Sebagaimana Islam Islam itu apabila diterima Allah, apabila diterima Islamnya, maksudnya dia masuk Islam dan bagus Islamnya, maka Islamnya itu akan menggugurkan semua dosa-dosa kekufuran dia, bahkan seluruh dosa dia sebelum masuk Islam. Jika dia masuk Islam dengan Islam yang benar. Naam ya. Di antara syarat-syarat taubat sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama ya. Di antaranya Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarhu Sahih Muslim, juga Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala dalam Al-Mughni, juga disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Ighathatul Lahafan, dan juga kitab-kitab para ulama yang lainnya yang banyak yang menyebutkan tentang syarat-syarat diterimanya taubat. Di antaranya yang pertama adalah ikhlas niat, ikhlas niat, karena taubat itu adalah ibadah. Bertobatnya harus ikhlas karena Allah, bukan karena selain Allah. Bukan tobat karena orang tua, atau tobat karena guru, atau tobat karena malu ya dengan manusia, atau tobat karena ingin mendapatkan apa remisi ya, atau remisi hukuman gitu, supaya nggak dihukum sama manusia misalkan. Karena tobat itu nggak diterima Allah, berarti dia nggak ikhlas dalam bertobat. Tobatnya harus murni karena Allah, karena takut sama Allah, takut akan hukuman Allah. Itu di antara makna ikhlas. Takut akan azab Allah itu di antara makna ikhlas dalam bertobat. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslim, la tasihu taubah, tidak sah taubat, illa kecuali dengan beberapa syarat, illa bi ikhlasin niyah. Yang pertama, dengan niat yang ikhlas. Ini dicatat ya, boleh dicatat. Yang kedua, watar dzambi, dengan meninggalkan dosa itu. Jadi kalau dia bertobat, dia ikhlas bertobat dan dia harus tinggalkan dosa itu. Tinggalkan dosa itu. Kemudian yang ketiga, wan nadam alaihi. Wan nadami alaihi. Menyesal telah melakukan dosa sehingga hilang banyak kebaikan yang harusnya dia lakukan. Luput. Ya. Menyesal itu adalah perasaan sesek ya, karena luput dari kebaikan-kebaikan sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala ya. An-nadam, kata beliau, al-inqibadu ala ma fata minal khairi. Penyesalan itu adalah sesaknya hati atas luputnya kebaikan-kebaikan yang harusnya didapatkan. Yaitu dengan dosa tadi, akhirnya luput kebaikan. Wal haraqatu alaihi, dan juga pedih hati atas perbuatan tersebut. Wa huwa min aujabi syuruti taubah. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, dan an-nadam ini, penyesalan, merupakan syarat yang paling wajib dari syarat-syarat taubat. Kemudian kita lanjutkan syarat taubat yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang terakhir, wal azmi ala tarkihi. Kemudian berazam untuk meninggalkan dosa tersebut. Berazam dengan tekad yang kuat, niat yang lurus, niat yang kuat
untuk tidak akan lagi pernah melakukan dosa itu selama-lama. Kemudian ini semakna dengan yang disebutkan Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala bahwa syarat taubat kata beliau at-taubatu asluddin. Taubat itu adalah di antara pokok-pokok ajaran agama. Wa amuduha, adapun tiang-tiangnya, rukun-rukunnya atau syarat-syarat agar diterima taubatnya, al-khuruju minad dzunub. Yang pertama adalah harus keluar dari dosa itu. Tinggalkan segera dosa itu. Jangan lagi mengulangi, jangan melakukannya. Baik saat berdosa atau sudah selesai melakukan dosanya itu segera tinggalkan. Jangan mengulangi lagi. Jangan diteruskan dosanya. Kemudian yang kedua, wan nadamu alaiha. Kemudian menyesal atas perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, wal azmu ala adamil auda. Dan berazam untuk tidak lagi kembali mengulangi melakukan dosa tersebut. Ya. Jadi itu di antara syarat-syarat agar diterima tobatnya dan apabila diterima tobatnya, ya, kata beliau di sini, fa innahu yuqta'u bi qabulillahi taubatahu. Maka kalau diterima tobatnya, yuqta' dipastikan ya akan diampuni Allah dan akan dihilangkan konsekuensi hukuman dari dosa tersebut. Kalau Allah terima tobatnya. Kemudian nama yukta'u biqabuli islamil kafir idza aslama islaman sahihan. Sebagaimana dipastikan ya, apabila diterima Islam seseorang, maka digugurkan kekafirannya dan juga dihapus semua dosanya. Sebagaimana kita tahu ya, bahwasanya dahulu ketika sahabat Amr ibn As radhiyallahu taala bersama Walid ibnu Walid radhiyallahu taala dan sahabat yang lainnya ya, ketika mereka mendapatkan taufik dan hidayah setelah mereka membantu Quraisy, orang-orang kafir Quraisy untuk menyudutkan Rasulullah, untuk menyerang Rasulullah SAW dan para sahabat. Amr ibn As radhiyallahu taala anhu dan juga Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu termasuk di awal-awal dakwah, termasuk yang membantu orang Quraisy, ya, membantu orang Quraisy, orang-orang musyrik kafir Quraisy menentang dakwah Nabi SAW. Nah, tercatat sejarah. Bahkan dalam perang Uhud, salah satu sebab keberhasilan orang-orang Quraisy bisa menekan mundur pasukan Rasulullah SAW dengan sebab itu ya. Sebab yang sudah Allah tetapkan secara qadarullah ya, bahwa Khalid bin Walid waktu itu menjadi pasukan Quraisy ya, di bawah pimpinan eh, siapa? Abu Sufyan ya, radhiyallahu taala anhum sebelum mereka masuk Islam. Begitu ya Amr bin As ya. Dia adalah delegasi yang ulung ya. Apa namanya delegasi itu? Orator yang ulung ya, termasuk pembicara dari pembesar-pembesar Quraisy untuk menghadapi orang-orang lain ya. Dan juga termasuk pemberani ya. Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Dia pernah menghadapi Raja Habsyi untuk mengembalikan kaum muslimin yang berhijrah saat itu agar dikembalikan ke Mekah. Tetapi kemudian Allah memberikan taufik dan hidayah kepada sahabat ini, maka dia pun ingin bertobat dan ingin hijrah dan ingin masuk Islam. Lalu mereka pun mendatangi Rasulullah SAW ke kota Madinah. Kemudian mereka pun mulai membaiat Nabi. Tetapi Amr ibn As ya, radhiyallahu ta'ala anhu ketika ingin membaiat Nabi, dia pun hendak melepas tangannya. Lalu Nabi bertanya, ada apa wahai Amr bin As?
Kemudian dia pun mengatakan, aku ingin membaitmu ya Rasulullah, tapi dengan syarat. Syaratnya diampuni dosa-dosa. Beliau merasa tertekan dengan kesalahan-kesalahan dahulu ya, di mana dulu pernah menentang Nabi SAW, bahkan membantu orang-orang Quraisy ya, menentang Nabi SAW. Maka dia merasa banyak dosa besar, banyak dosanya, dan dia ingin eh, Islamnya dia, mualafnya dia, syahadatnya dia dan baiat dia kepada Rasulullah SAW sebagai penghapus dosanya. Dia tidak tahu bahwa Islam tersebut memang menghapus dosa. Maka mendengar itu, maka Nabi SAW pun mengatakan, Qala Rasulullah SAW, Ama alimta, apakah engkau tidak mengetahui, wahai Amr bin As, ya radhiyallahu ta'ala anhu, annal Islam yahdimu makana qablahu. Rawahu Muslim. Bahwa agama Islam ini menggugurkan, menghancurkan, menghilangkan seluruh dosa sebelum dia masuk Islam. Mendengar itu dia pun berbahagia. Jadi nggak perlu disyaratkan, otomatis kalau dia masuk Islam, seluruh dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mulai masuk Islam, dia seperti anak bayi lagi yang bersih, tidak ada catatan dosa. Sebagaimana taubat, eh, hadis Ibnu Majah yang dikeluarkan Ibnu Majah yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu ya, dari sahabat Ibnu Mas'ud, dalam riwayat lain dari sahabat Ibnu Umar ya radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW bersabda, At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari dosa seakan-akan dia tidak memiliki dosa. Taib. Dan ini, pendapat ini yang mengatakan bahwa tobat itu apabila diterima tobatnya oleh Allah, tobat nasuha terpenuhi syarat-syaratnya, dan dia bertobat dengan tobatan nasuha, maka dipastikan Allah Subhanahu wa taala akan menghapusi dosanya ya. Wa hadza qaulul jumhur, dan ini adalah pendapat jumhur, pendapat kebanyakan para ulama. Wa kalamu Ibnu Abdul Bar yadullu ala annahu ijma', dan perkataan Ibnu Abdul Bar menunjukkan bahwa ini termasuk ijma' para ulama dalam tamhidnya. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullah taala membawakan pendapat yang kedua. Wa minan nas, sebagian orang atau sebagian ahli ilmu ya. Man qala, ada yang mengatakan la yaqta'u bi qabuli taubah bal yurja wa sahibuha tahta al-masyiati wa in ta'ba. Bahkan kata mereka ini, pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa orang yang bertobat dari dosa-dosa, apabila dia bertobat dengan tobat nasuha, dan apabila tobatnya diterima Allah, tetap itu tidak bisa dipastikan diterima tobatnya atau diampuni dosanya. Tetapi bal yurja, hanya diharapkan. Tetap masih tidak final gitu, tidak dipastikan, tapi masih hanya harapan. Mudah-mudahan diampuni Allah, mudah-mudahan diterima tobatnya. Dan pelaku dosa tersebut tetap di bawah kehendak Allah, walaupun dia sudah bertobat. Maksudnya tahtal masyiah, jika Allah kehendaki Allah terima tobatnya, lalu tidak dihukum. Jika Allah kehendaki Allah, azab dulu dia dengan dosa-dosanya. Dan mereka pendapat yang kedua ini berdalil dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 48, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mempersekutukannya, dan Allah mengampuni maduna dzalika liman yasha, dosa selain syirik. Tetapi di sini ada kalimat liman yasha, siapa yang Allah kehendaki. Jadi tetap ampunan Allah itu di bawah kehendak Allah. Faja'ala dzunuba kullaha tahta masyiati. Maka ayat ini menunjukkan seluruh dosa ampunannya di bawah kehendak Allah.
Wa rubbama istadalla bimisli qouli ta'ala, dan bisa jadi ya, kata Ibnu Rajab rahimahullah taala, mereka berpendapat kenapa tetap tidak tidak dipastikan diterima tobatnya tetapi masih dibawa kehendak Allah, atau maknanya adalah yurja, seakan-akan maknanya adalah semoga ya, mudah-mudahan, yang tidak dipastikan diterima langsung itu hanya harapan saja. Dalilnya ini surat Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah kalian dengan taubat yang murni, taubat yang nasuha ya. Asa rabbukum an yukaffira ay yukaffira ankum sayyiatikum. Semoga, lihat di sini ada kalimat asa. Semoga Rabb kalian mengampuni dosa-dosa kalian. Begitu juga firman Allah dalam surat Qasas ayat ke-67, fa amma man taba wa amana wa amila salihah. Adapun orang yang bertobat, kemudian beriman dan beramal saleh, fa'asa, maka mudah-mudahan an yakuna minal muflihin. Orang itu termasuk orang yang beruntung. Ada kalimat asa, mudah-mudahan. Kemudian juga dalam surat Nur ayat ke-31, Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'ah ayyuhal mu'minun, dan bertobatlah kalian semuanya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun. La'alla, ini juga ada kalimat la'alla, yaitu yang bermakna ar-raja ya, tamanni, yaitu harapan. Mudah-mudahan, semoga kalian beruntung. Begitu juga dalam surah At-Taubah ayat 102, Allah berfirman, wa akharuna tarafu bidunubihim, dan di antara mereka atau orang-orang mukmin yang lainnya ada yang mengakui dosa-dosanya. Qalatu amalan salihah, dia mencampur aduk amalan yang baik, wa akhara sayyi'ah, dan amalan yang lain amalan yang buruk. Jadi ini orang beriman mencampur aduk. Dia terkadang melakukan ketaatan tapi juga terkadang melakukan kemaksiatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, asallah an yatuba alaihim. Ada kalimat asa di sini. Semoga Allah menerima taubat mereka atau mengampuni mereka ya. Jadi pendapat yang kedua ini berpendapat bahwa tidak langsung dipastikan diterima taubatnya, diampuni dosanya, enggak. Tetap dia masih di bawah kehendak Allah. Adapun taubatnya tersebut, maka semoga, mudah-mudahan Allah mengampuninya dan menerima taubat. Wal zahir, dan secara zahir, kata beliau ya, kata Ibnu Rajab rahimahullah taala, anna hadza fi haqqit taib li'anna al-i'tirafa yaqtadin nadam ya. Dan semoga bukan semoga, maksudnya secara zahir ya, ini yaitu masalah ini fi haqqit taib, ini merupakan hak orang-orang yang bertobat. Maksudnya apa? Hak orang yang bertobat itu diterima tobatnya. Dan zahirnya bahwa mereka itu diterima Allah tobat. Ya, tidak ada lagi istilah masih di bawah kehendak Allah. Diterima Allah. Kalau dia benar-benar terpenuhi syaratnya tadi. Dan benar-benar tobat nasuha. Li'annal i'tiraf yaqtadin nadam. Karena pengakuan dosa itu menunjukkan penyesalan. Artinya dia udah nyesel. Dia udah nggak mau udah menyesal ya akibat dosa itu. Dan nggak akan mau mengulanginya lagi. Kemudian di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dari Nabi SAW, beliau bersabda, innal abda idza tarafa bi dzambihi, seorang hamba apabila mengakui dosanya, summa taba, kemudian dia bertobat kepada Allah, taballahu alaihi, Allah menerima taubatnya. Allah menerima taubat. Allah menerima taubatnya ya, secara pasti sini. Di sini nggak ada semoga Allah menerima taubat, enggak. Ya. Di sini disebutkan bahwa Allah menerima taubatnya. Maka wassahih, dan yang benar kata Ibnu Rajab rahimahullah taala, qaulul aktarin, qaul jumhur. Bahkan tadi dinukil
dari Ibnu Abdul Bar bahwa itu ijma, bahwa orang yang bertobat dengan taubatan nasuha terpenuhi syarat-syarat taubatnya, maka dipastikan Allah menerima taubat. Dipastikan Allah menerima. Kalau Allah menerima taubatnya, maka Allah akan mengampuni kesalahannya dan menghilangkan konsekuensi hukuman terhadapnya. Bahkan Allah mengganti dengan kebaikan-kebaikan. Dan kita sudah sebutkan ya tentang tafsir surah An-Nisa ayat 17-18 dahulu, bahwa innamat taubatu indallah, makna hanya saja tobat di sisi Allah, maksudnya apa? Tobat yang Allah terima adalah tobat dari Allah adalah yang pertama, Allah memberikan taufik kepada hamba itu untuk bertobat. Maka ketika seorang hamba sudah menyesal dari dosanya, kemudian dia ingin berhenti dari dosa dan berazam tidak akan mengulangi lagi, kemudian dia beristighfar dan bertobat, itu adalah tanda-tanda Allah sudah ingin memberikan kebaikan kepadanya. Karena taufik untuk bertobat itu adalah tanda-tanda kebaikan. Kemudian setelah itu, ya, dia buktikan dengan kehidupan setelah dia bertobat lebih baik, melakukan amal-amal yang soleh, maka ini merupakan tanda-tanda kebaikan juga yang menunjukkan bahwa hamba ini telah Allah terima tobatnya. Kemudian beliau ya Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala mengatakan wahadhil ayat, ayat-ayat tadi, ayat-ayat yang ini yang kita bacakan ini yang bermakna asa, semoga, kemudian la'alla juga artinya semoga ya, yang menunjukkan roja atau yurja, harapan, hanya harapan ya, maksudnya harapan belum final, belum pasti gitu. Beliau mengatakan wadhahir anna hadhihi fi wa hadhil ayat, ya, ayat-ayat tadi la tadullu ala adamil qat'i, tidak menunjukkan tidak adanya kepastian dari Allah. Ayat-ayat tadi juga tidak menunjukkan tidak ada kepastian. Fa innal karim, karena Allah Maha Karim, Allah Maha Maha baik ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Maha Karim ya. Idza atma'a, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan kepada hamba-hambanya, lam yaqta min rojaihil mutma ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan apa? Tidak akan mengecewakan mengecewakan dari harapan-harapan hamba yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min huna qala Ibnu Abbas, dan dari sini kita bisa ambil ya, pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, inna asa, kalimat asa, ya asa ini adalah salah satu fi'il nasikh ya dalam bahasa Arab, min af'alir roja wa tamani, salah satu fi'il nasikh, nawasikh, yang dia itu menunjukkan makna harapan, memang makna harapan, harapan yang yufidu ihtimal ya. Dia ada dua kemungkinan, imma eh, hadas terjadi atau tidak terjadi. Kalimat asa ini. Tetapi kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kalau kalimat asa atau semoga ini datang dari Allah, Allah yang mengatakan semoga wajib, maka ini menunjukkan dipastikan Allah akan memberikannya. Artinya 100% pasti akan Allah ampuni. Jadi kalimat asa rabbukum an yukaffir ankum menunjukkan bahwa karena ini datangnya dari Allah, janji Allah, semoga Rabb kalian mengampuni dosa. Artinya Allah pasti akan mengampuni dosa kalian kalau kalian bertobat dengan taubatan nasuha, dengan syarat ini tadi ya. Begitu juga ini, siapa yang bertobat, beriman dan beramal soleh, fa'asa an yakuna minal muflihin, maka kalimat ini semoga tidak menunjukkan, tidak pasti, tapi Allah akan menjadikan kalian orang yang beruntung. Tapi dengan syarat ini, ya, dengan syarat taubat yang benar, keimanan yang benar, dan amal soleh yang diterima Allah, amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas dan mutaba'ah Rasulullah SAW, ya. Dan juga ayat-ayat yang lainnya. Naqalahu anhu Ali ibn Abi Talha, dinukil perkataan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ini oleh Ali bin Abi Talha, waqad warada jazaul imani wal amal soleh bilafzi asa aidon. Dan terkadang datang ya di dalam Al-Quran balasan orang yang beriman dan beramal soleh dengan lafaz asa juga. Semoga. Padahal ini balasan untuk mereka.
yang Allah memastikan pasti akan Allah balas. Enggak mungkin Allah menyelisih janjinya. Wa man aufa bi ahdihi min Allah. Siapa yang lebih menepati janji dari selain Allah? Enggak ada. Artinya hanya Allah yang maha menepati janji. Ya. Dan juga orang-orang yang mengamalkan perintah Allah. Ya. Mereka akan menepati janjinya. Walam yadulla dzalika lanahu ghairu maqtu'in bihi. Dan ini tidak menunjukkan bahwa balasan dari Allah bagi orang yang beriman dan beramal soleh itu tidak dipastikan. Tidak menunjukkan tidak dipastikan. Artinya kebalikannya, dipastikan akan Allah beri balasan tersebut. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'muru masajidallah" dalam surat Taubah ayat 18. Orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billahi wal yaumil akhir, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas shalah, mereka menegakkan salat. Wa ataz zakat, menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa, ada kalimat asa ini. Semoga ulaika an yakunu minal muhtadin. Mereka adalah orang yang diberikan hidayah. Maka di sini asa menunjukkan pasti Allah akan memberikan hidayah kepada orang-orang ini, yaitu orang-orang yang memakmurkan masjid Allah karena dengan keimanan mereka, kemudian dengan amalan-amalan soleh mereka. Wa amma qauluhu, adapun firman Allah yang wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha dalam surah An-Nisa ayat 48 tadi, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Dosa selain itu maksudnya selain syirik ya. Bagi siapa yang Allah kehendaki. Fa inna ta'iba mimman sya'a an yaghfira lahu kama akhbara bidzalika fi mawadhi'a katsiratin min kitabi. Maka ayat ini menunjukkan bahwa orang yang bertobat adalah orang yang Allah kehendaki untuk mengampuni dosanya. Jadi kan di sini dikatakan, dan Allah mengampuni dosa selain syirik, siapa yang Allah kehendaki untuk Allah ampuni, maka kata beliau, kata Ibnu Rajab, fa inna taib, orang yang bertobat, salah satu orang yang Allah kehendaki an yang firallah, untuk Allah ampuni dosanya. Sebagaimana Allah kabarkan hal itu pada tempat-tempat yang banyak dari Al-Quran. Ya. Jadi ayat ini tidak menunjukkan hanya harapan saja, tapi ayat ini menunjukkan kepastian dari Allah, kehendak Allah. Allah berkehendak mengampuni dosa-dosa orang yang bertobat, sebagaimana janji-janji Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Adapun selanjutnya, berkata Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, waqad yuradu bil hasanati fi qaulin Nabi SAW, adbi'is sayyi'atal hasanata, adbi'is sayyi'atal hasanah, ma huwa a'ammu minat taubah. InsyaAllah kita akan lanjutkan ini pada pertemuan berikut. Jadi makna hasanah dalam ayat ini, atau dalam hadis ini, kata Ibnu Rajab, pendapat yang kedua, maknanya adalah lebih umum daripada sekedar taubat saja. Jadi, jadi yang bisa menghapus kesalahan itu atau kafarat dari kesalahan atau dosa tidak hanya taubat, tapi lebih umum, termasuk kebaikan-kebaikan juga bisa mengampuni dosa-dosa, bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan kita, ya seperti berwudu, sholat, puasa, haji, sedekah dan yang lainnya. Nanti beliau akan sebutkan dalil-dalilnya pada pendapat yang kedua ini. Nafa'anallahu bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kula wa hadana ila siratal mustaqim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal ifata wal ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal ifata wal ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha'u min nafsin la tashba'u min da'watin la yustajabu laha. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, aslih lana ajma'in an-niyyata wa dzurriyyata wal amal.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Naam, tafadhal Syekh Muhammad. Barakallahu fiikum. Baik, syukur Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Afwan Ustaz, kita buka sesi tanya jawab. Naam, biiznillah. Bitaufik Baik, insyaallah. baik kepada jemaah kami persilahkan bisa mengajukan pertanyaan, bisa secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskannya di kolom chat. Jika pertanyaan bersifat privasi, bisa langsung dikirimkan kepada kami untuk kami bacakan. Monggo kepada jemaah yang hendak bertanya. Baik, sepertinya tidak ada yang bertanya saat. Naam, Apakah kita barakallahu tutup fikum. saat? Tafadhal ditutup. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran wa jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang sudah disampaikan pada kesempatan kali ini. Kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada para jemaah yang sudah dapat hadir di kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah Ustaz sampaikan tadi bisa menambahkan takwaan kita pada Allah, menambahkan hazanah keilmuan kita, sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Baik, mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Baik, kami selaku penitia dari Bumiku Mengaji mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian pada kesempatan kali ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan pada jemaah boleh lihat dari meeting. Barakallahu fikum.